Mas, jangan dulu. Jangan buru-buru dong, Mas. Masa nggak pemanasan dulu? Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Suatu sore, rumah sederhana itu kedatangan tamu tak diundang. Pak Yoga berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Tangannya memegang map berisi catatan hutang. Suasana hening seketika membuat Yuli, perempuan berusia 40-an itu, merasa gugup. Ia tahu betul maksud kedatangan pria itu. Bu Yuli, suara Pak Yoga terdengar berat. Sampai kapan hutang suami ibu ini dibiarkan? Jumlahnya sudah terlalu besar. Kalau tidak segera dilunasi, rumah ini harus saya segel. Yuli menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Hutang suaminya bukan lagi hitungan ratusan ribu, tapi puluhan juta. Semua akibat kebiasaan buruk suaminya yang gemar berjudi. Yuli sudah terlalu sering menutup malu, menutupi aib dan berjuang sendirian. Pak Yoga, tolong beri saya waktu. Yuli ucap lirih. Matanya memandang ke arah pria itu dengan campuran cemas dan memohon. Waktu? Pak Yoga menggeleng. Saya sudah beri waktu lebih dari cukup. Kalau tidak ada uang, maka rumah ini jadi jaminan. Nada suaranya tegas, nyaris tak memberi celah. Yuli terdiam sejenak. Dalam hatinya bergolak antara marah pada suaminya yang tak bertanggung jawab dan rasa takut kehilangan tempat tinggal untuk anak-anaknya. Ia tidak bisa membiarkan rumah ini disita. Dengan suara pelan tapi mantap, Yuli akhirnya berkata, "Kalau begitu, biar saya yang bertanggung jawab, Pak." Pak Yoga menaikkan alis, menatap Yuli lekat-lekat. "Tanggung jawab? Maksud ibu bagaimana? Hutang ini bukan hutang kecil. Ibu bisa apa?" Yuli menunduk sejenak, lalu menatap lagi dengan tatapan penuh tekad. "Saya akan lakukan apa saja, asal rumah ini tidak disita. Saya tidak ingin anak-anak saya terlantar." Ucapan itu membuat suasana berubah. Mata Pak Yoga berbinar, seolah mendengar sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tahu Yuli bukan perempuan sembarangan. Meski hidup sederhana, Yuli punya pesona yang tak bisa diabaikan. Wajahnya masih terawat, senyumnya punya daya tarik, dan tatapannya ada sesuatu yang menggoda. Pak Yoga menyilangkan tangan di dada, lalu melangkah sedikit mendekat. "Apa saja, Bu Yuli? Ibu yakin bisa melakukan apa saja?" Suaranya dibuat agak menekan, seakan menguji. Yuli tersenyum tipis, mesti hatinya bergetar. "Ya, apa saja. Yang penting anak-anak saya masih punya tempat tinggal." Hening sejenak, angin sore meniup tirai jendela menambah suasana tegang, tapi anehnya terasa hangat. Pandangan Pak Yoga menelusuri Yuli yang berdiri dengan sikap pasrah namun ada kekuatan yang samar-samar menguar. Pak Yoga tersenyum miring. "Ibu ini berani juga ya. Kalau memang begitu, saya akan pikirkan cara agar rumah ini tidak saya segel. Tapi tentu saja, saya ingin melihat sejauh mana keseriusan ibu." Yuli menatapnya dalam. Tatapan itu campuran antara malu, takut, dan sedikit menggoda. "Saya serius, Pak. Saya tidak main-main. Demi anak-anak, saya akan lakukan apapun." "Apapun ya?" Pak Yoga mengulang, seolah ingin memastikan. "Ya, apapun." Percakapan itu menggantung di udara. Keduanya tahu kata-kata apa saja bukan sekedar janji ringan. Ada arti terselubung di baliknya. Sesuatu yang membuat Pak Yoga merasa menang dan Yuli merasa terjebak. Namun, di balik itu semua ada getaran samar. Sebuah awal dari hubungan yang tak seorang pun mereka duga. Pak Yoga kemudian melangkah pergi, tapi sebelum meninggalkan rumah, ia menoleh sebentar dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah Bu Yuli, kita lihat nanti seberapa jauh ibu bisa menepati kata-kata ibu." Pintu tertutup. Yuli berdiri mematung.
Tangannya menggenggam erat kain di tangannya. Hatinya kacau, pikirannya penuh tanya. Namun satu hal yang jelas, ia baru saja memasuki jalan yang akan mengubah hidupnya. Di siang hari, Yuli hanyalah perempuan biasa. Ia tampak sederhana, sibuk mengurus anak-anak, dan terlihat seperti ibu rumah tangga kebanyakan. Namun, begitu malam tiba, kehidupannya berubah drastis. Ada dunia lain yang ia masuki, dunia yang tak banyak orang tahu, dunia yang ia jalani demi bertahan hidup. Saat matahari tenggelam, Yuli mulai berdandan. Bedak tipis menutupi wajah lelahnya, lipstik merah menyala menghiasi bibirnya, dan parfum manis ia semprotkan di leher. Usianya memang 40 lebih, tetapi pesona Yuli justru makin matang. Senyumnya bisa membuat siapapun merasa diperhatikan. Tatapannya bisa menjerat, dan gerak tubuhnya penuh arti. Malam itu, seperti biasa, Yuli melangkah ke sebuah tempat karaoke. Lampu warna-warni berkelip, musik menggelegar, dan para pria masuk bergantian mencari hiburan. Begitu Yuli masuk, beberapa tamu langsung menoleh. Mereka sudah hafal, jika Yuli menemani, suasana jadi berbeda. "Bu Yuli, sini temenin saya, jangan pilih yang lain," seru seorang pria sambil melambai. Yuli tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Bapak maunya ditemenin nyanyi atau ditemenin ngobrol?" tanyanya sambil tersenyum. Pria itu tertawa, wajahnya sumringah. "Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau Yuli yang temenin, saya betah sampai pagi." Yuli meraih mikrofon lalu menyanyikan sebuah lagu lawas dengan suara lembut. Tangannya sesekali menepuk pelan bahu pria di sebelahnya, membuat suasana cair. Ia pandai mengatur nada bicara, tahu kapan harus serius mendengarkan, dan kapan harus melempar gurauan yang membuat tamunya tertawa puas. "Aduh, Bu Yuli, kalau nyanyi begini, hati saya ikut goyang," kata pria itu sambil bersorak kecil. Yuli hanya tersenyum. "Hati boleh goyang, Pak, tapi jangan lupa nanti tagihannya juga goyang." Gelak tawa pun pecah. Selain karaoke, ada sisi lain dari pekerjaan Yuli. Kadang ia menerima panggilan untuk memberi pijat. Dengan minyak hangat di tangannya, Yuli sering membuat para pelanggannya merasa rileks. Tangannya lincah, gerakannya lembut namun penuh tenaga. Bukan hanya pijatan, tapi juga suasana yang ia ciptakan. Hangat, dekat, dan membuat siapapun merasa diperhatikan. "Aduh, Bu, tangan Ibu enak sekali. Baru sebentar saja badan saya udah enteng," ujar pelanggan itu sambil meramelek. Yuli menanggapi dengan senyum. "Kalau entengnya sampai ke bawah pulang, jangan lupa kasih saya bonus ya, biar saya juga ikut enteng mikirin beras besok pagi." Pelanggan itu terkekeh, merasa diperlakukan istimewa. Padahal Yuli tahu betul cara membuat mereka merasa seperti raja. Itulah seni pekerjaannya, membuat pria-pria kesepian merasa hidup kembali. Meski begitu, di balik semua senyum dan tawanya, Yuli menyimpan beban berat. Semua itu ia lakukan demi anak-anaknya. Bukan karena ia menikmatinya, tapi karena ia tak punya pilihan lain. Suaminya hanyalah laki-laki pemalas yang sibuk berjudi, pulang membawa hutang, bukan rejeki. Pulang larut malam, Yuli sering berdiri lama di depan kamar anak-anaknya. Melihat mereka tidur nyenyak, membuat matanya basah. "Maafkan ibu, nak. Semua ini ibu lakukan hanya untuk kalian," bisiknya dalam hati. Dan begitulah kehidupan Yuli. Siang menjadi ibu rumah tangga sederhana, malam menjelma perempuan penghibur yang bisa membuat lelaki lupa diri. Tidak banyak orang tahu rahasia itu. Bagi tetangga, Yuli hanyalah istri setia yang berjuang sendirian menutup aib suaminya. Tapi di balik tirai malam, Yuli adalah pemandu karaoke dan terapis pijat yang sering jadi sandaran para lelaki. Semua itu ia jalani demi menghidupi anak-anaknya karena suaminya tak bekerja dan malah menimbun hutang puluhan juta. Keesokan harinya, Yuli memberanikan diri datang ke rumah Pak Yoga. Ia sudah bertekad, kalau memang harus membayar hutang dengan cara ini, ia akan melakukannya. Bukan untuk suaminya, melainkan demi anak-anaknya agar tidak kehilangan tempat tinggal. Pagi itu, Pak Yoga menyambutnya dengan senyum tipis. "Jadi ibu serius dengan perkataan kemarin?" tanyanya sambil menatap penuh selidik. Yuli menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Saya serius, Pak. Katakan saja apa yang harus saya lakukan." "Kalau begitu, mulai saja dari hal yang sederhana. Rumah saya ini butuh sentuhan tangan perempuan. Tolong dibereskan."
Cucian saya juga sudah numpuk. Yuli mengangguk tanpa banyak bicara. Ia masuk ke dalam rumah, melihat ruang tamu yang berantakan. Tanpa menunda, ia mulai merapikan bantal sofa, menyapu lantai, dan mengelap meja. Tangannya cekatan. Tubuhnya bergerak luwes, membuat setiap langkahnya enak dipandang. Dari kejauhan, Pak Yoga memperhatikan. Matanya mengikuti setiap gerakan Yuli. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar melihat perempuan beres-beres, tapi cara Yuli bergerak membuat suasana rumah terasa hidup. "Ibu ini rajin sekali ya," ujar Pak Yoga sambil menyendarkan tubuh di kursi. Yuli menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Bukan rajin, Pak. Sudah biasa saja. Kalau di rumah sendiri kan saya juga kerjanya begini. Tapi cara ibu melakukannya beda. Entah kenapa saya jadi betah lihatnya." Yuli tertawa kecil. Suaranya ringan, tapi menyiratkan godaan. "Hati-hati, Pak. Nanti jangan-jangan Bapak malah ketagihan lihat saya kerja." Ucapan itu membuat suasana mendadak cair. Pak Yoga ikut tertawa. Meski dalam hatinya ada rasa yang berbeda. Ada getaran yang tidak ia sangka akan muncul. Setelah merapikan ruang tamu, Yuli beralih ke tumpukan cucian. Ia menyalakan mesin cuci, memasukkan pakaian satu persatu. Saat itu, Pak Yoga mendekat, pura-pura membantu. "Pakaiannya banyak juga ya, Pak," kata Yuli sambil menunduk memasukkan baju. Pak Yoga berdiri di sampingnya, menatapnya lekat-lekat. "Ya, maklum. Hidup sendirian begini, siapa lagi yang mau urus? Tapi sekarang ada ibu. Rumah ini rasanya lebih hangat." Yuli berhenti sejenak, lalu menoleh menatap Pak Yoga. Senyum kecil mengembang di bibirnya. "Kalau Bapak merasa hangat, berarti saya tidak sia-sia datang ke sini." Hening sejenak, pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucap. Yuli sadar, tatapan itu terlalu lama. Ia pun segera mengalihkan pandangan dan kembali ke pekerjaannya. Namun dalam hati, ia tahu satu hal. Kedatangannya ke rumah Pak Yoga bukan hanya sekedar urusan hutang. Ada sesuatu yang baru tumbuh. Sesuatu yang bisa berbahaya, tapi juga terasa begitu menggoda. Awalnya, Yuli hanya sekadar membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, menata pakaian Pak Yoga, lalu mencuci piring bekas makan siang. Namun perlahan, perhatian Pak Yoga tidak lagi hanya pada hasil kerja Yuli, tapi pada sosok Yuli itu sendiri. Pak Yoga sering berdiri di sudut ruangan, memperhatikan gerakan Yuli yang luwes saat menyapu lantai, atau menunduk saat mencuci pakaian. Ada sesuatu yang sulit diabaikan. Suatu siang, ketika Yuli sedang menjemur pakaian, Pak Yoga mendekat. "Ibu ini rajin sekali. Pantas saja rumahnya selalu rapi. Kalau ada ibu di sini, rumah ini jadi terasa berbeda." Yuli menoleh, tersenyum sambil menepuk jemuran. "Ah, Bapak bisa saja. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Lagi pula, Bapak sendiri kan tinggal sendirian. Kasihan kalau rumah sebesar ini tidak ada yang mengurus." Pak Yoga menatapnya lama, seolah ingin membaca lebih dalam. "Jujur saja, Bu, bukan hanya rumah ini yang jadi hangat. Hati saya juga ikut hangat sejak ada ibu di sini." Yuli terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Bapak ini pintar merayu rupanya. Hati-hati, nanti saya bisa salah paham." Dialog itu membuat suasana jadi berbeda. Ada senyum malu-malu di wajah Yuli, tapi di matanya ada sinyal lain. Sinyal yang bisa ditangkap oleh pria sepengalaman Pak Yoga. Sejak itu, obrolan mereka tidak lagi sebatas pekerjaan rumah. Saat Yuli selesai beres-beres, mereka sering duduk bersama di ruang tamu, ditemani teh hangat. "Bu Yuli," suatu hari Pak Yoga berkata, "saya ini sering merasa kesepian. Rumah besar ini terasa seperti penjara. Tidak ada suara, tidak ada teman bicara. Kadang saya bahkan lupa kapan terakhir kali tertawa lepas." Yuli menghela napas panjang. Ia menatap ke cangkir tehnya, lalu menjawab lirih. "Saya juga, Pak. Bedanya, saya masih punya suami, tapi rasanya seperti hidup sendirian. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan judi, dengan utang. Saya lelah, Pak. Rasanya saya butuh tempat untuk sekadar didengar." Pak Yoga menatap Yuli dengan penuh perhatian. "Kalau begitu, mulai sekarang biarkan saya jadi tempat itu.
Saya mau mendengar semua keluhan ibu, bahkan yang paling dalam sekalipun. Yuli mendongak, menatap mata Pak Yoga. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu lebih dari sekadar tatapan, seolah ada janji tersembunyi di baliknya. Beberapa hari kemudian, kedekatan mereka makin intens. Pak Yoga tidak lagi hanya mengajak Yuli duduk di rumah. Ia mulai berani mengajaknya keluar. Bu, gimana kalau besok kita makan di luar? Tidak usah jauh-jauh, hanya di warung dekat alun-alun. Saya tidak ingin ibu terus merasa terbebani. Sesekali ibu juga harus merasakan senang. Yuli sempat ragu. Nanti orang-orang lihat bagaimana, Pak? Saya ini masih istri orang. Pak Yoga mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Kalau kita hanya makan, apa salahnya? Lagi pula, saya yakin ibu juga butuh udara segar. Akhirnya Yuli mengangguk pelan. Keesokan harinya, mereka benar-benar pergi. Duduk berdua di warung sederhana, mereka berbicara seperti sudah lama saling mengenal. Candaan kecil dari Pak Yoga membuat Yuli tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama ia rasakan. Tawa itu membuat wajahnya semakin cantik di mata Pak Yoga. Bu Yuli, ucap Pak Yoga sambil mencondongkan badan sedikit lebih dekat. Saya senang sekali bisa seperti ini dengan ibu. Rasanya ada sesuatu yang hilang selama ini, dan kini saya menemukannya. Yuli pura-pura menunduk menyembunyikan senyumnya. Ah, Bapak ini jangan bicara begitu, nanti saya bisa salah tingkah. Pak Yoga menyenyum penuh arti. Kalau saya serius, apakah ibu juga akan serius menanggapinya? Tidak ada jawaban jelas dari Yuli. Tapi tatapannya, senyumnya, dan caranya menunduk malu sudah lebih dari cukup. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Hari itu, Pak Yoga datang dengan wajah serius. Kemeja putihnya rapi, parfum segar tercium jelas. Yuli, yang baru saja menyelesaikan setrikaan, menoleh dengan heran. Loh, Bapak mau kemana? Kok ganteng sekali hari ini? Tanyanya sambil tersenyum menggoda. Pak Yoga mendekat, duduk di kursi sambil meneguk kopi. Saya ada urusan kerjaan di luar kota, Bu. Beberapa hari. Dan saya tidak mau pergi sendirian. Yuli mengerutkan kening. Maksud Bapak? Temani saya. Jawabnya singkat. Mata tajam menatap Yuli. Tapi Bapak tahu kan, saya ini masih bersuami. Kalau orang lain lihat, Pak Yoga memotong cepat. Orang lain tidak perlu tahu. Yang penting, ibu dan saya mengerti apa yang sedang kita jalani. Lagi pula, saya tidak ingin ibu cuma jadi pembantu di rumah. Saya ingin ibu ada di samping saya. Lebih dekat. Lebih lama. Kata-kata itu membuat wajah Yuli panas. Ia menunduk, tapi bibirnya tersungging tipis. Ada rasa takut, ada juga rasa penasaran yang sulit ditolak. Akhirnya ia berbisik. Kalau Bapak sudah bicara begitu, ya sudah, saya ikut. Perjalanan dimulai. Mobil melaju di jalanan berliku, sementara di dalamnya hanya ada mereka berdua. Pak Yoga membuka percakapan dengan nada santai. Bu Yuli, tahu tidak, duduk di samping ibu begini rasanya bikin perjalanan jauh terasa singkat. Yuli melirik cepat, pura-pura tak peduli. Bapak ini pintar sekali bikin orang salah sangka. Pak Yoga terkekeh. Kalau saya memang sengaja bikin ibu salah sangka, bagaimana? Wajah Yuli merah. Ia menoleh keluar jendela tapi senyumnya sulit disembunyikan. Setelah urusan kerjaan selesai, mereka menuju hotel. Yuli sempat kaget ketika hanya ada satu kamar yang dipesan. Pak, kenapa satu kamar? Tidak ada yang lain? Tanyanya pelan. Ibu tenang saja, saya tidak akan macam-macam. Kecuali ibu yang memintanya. Yuli langsung terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Malam itu mereka duduk di balkon hotel. Lampu kota berkelip di kejauhan. Angin malam bertiup lembut. Pak Yoga menyandarkan tubuh, menatap Yuli yang sedang memainkan sendok kecil di cangkir tehnya. Bu,
Saya sudah lama tidak merasakan kebersamaan seperti ini. Duduk berdua, ngobrol santai, tertawa tanpa beban. Rasanya saya seperti kembali hidup. Yuli menoleh, senyum kecil muncul di bibirnya. Bapak ini ya, kalau bicara bisa bikin hati orang goyah. Keesokan harinya, urusan kerja selesai. Bukannya langsung pulang, Pak Yoga malah mengajak Yuli berjalan-jalan. Mereka masuk ke pusat perbelanjaan, lalu makan siang berdua di restoran. Sesekali tatapan orang sekitar membuat Yuli merasa canggung, tapi perhatian Pak Yoga menenangkannya. Saat mereka duduk di taman kota, setelah makan, Pak Yoga kembali membuka pembicaraan. Bu Yuli, saya makin yakin saya tidak ingin jauh dari ibu. Semakin lama bersama ibu, saya semakin sulit menahan diri. Yuli menunduk, suaranya bergetar. Pak, jangan bicara begitu. Saya takut, saya bisa terlalu jauh larut dalam perasaan ini. Pak Yoga mencondongkan badan, suaranya rendah. Kalau itu yang terjadi, apakah benar-benar buruk? Bukankah ibu juga lelah dengan semua beban yang selama ini ibu tanggung? Biarkan saya yang membuat ibu merasa hidup kembali. Sejak perjalanan keluar kota itu, hubungan mereka berubah total. Yuli tidak lagi canggung. Tatapan, senyum, dan obrolan mereka penuh dengan kode yang hanya mereka pahami. Hutang suaminya masih ada, tapi kini ada hal lain yang lebih kuat. Ketertarikan yang semakin sulit dihentikan. Liburan ke puncak yang dijanjikan Pak Yoga akhirnya jadi juga. Begitu sampai di villa mewah yang berdiri di lereng bukit, Yuli terdiam kagum. Selama ini hidupnya hanya berkutat di rumah sederhana dan tempat kerja malam. Kini ia duduk di ruang tamu dengan sofa empuk, kaca jendela lebar, dan udara dingin yang menusuk tulang. Bagaimana Bu? Nyaman kan? Tanya Pak Yoga sambil tersenyum puas melihat wajah Yuli yang tak bisa menyembunyikan keterpesonaannya. Luar biasa, Pak. Rasanya seperti mimpi. Saya belum pernah menginap di tempat seperti ini. Jawab Yuli dengan suara setengah berbisik. Pak Yoga hanya tertawa kecil. Mulai sekarang, anggap saja semua ini milik kita. Sore itu mereka mulai bakar-bakar jagung di halaman belakang. Asap tipis naik, menari-nari bersama hawa dingin. Yuli sesekali meniup arang, wajahnya memerah karena asap, tapi tetap terlihat segar. Tangannya cekatan membolak-balikan jagung. Sementara Pak Yoga sengaja membantu. Ibu ini pintar sekali ya. Bahkan jagung pun bisa jadi lebih menggoda kalau ibu yang pegang. Goda Pak Yoga. Yuli melirik. Hati-hati Pak. Kalau gosong nanti Bapak nyesel. Tapi kadang gosong itu justru bikin ketagihan. Jawab Pak Yoga cepat. Keduanya tertawa. Tapi di balik tawa itu ada ketegangan samar. Malamnya suasana makin seru. Mesin karaoke dinyalakan, lampu ruangan dibuat remang-remang. Yuli dengan penuh percaya diri memegang mikrofon. Lagu-lagu lawas meluncur merdu. Tapi bukan hanya suaranya yang memikat. Gerakan tubuhnya ikut memikat. Ia sesekali berjoget, tangannya melambai manja. Pak Yoga duduk di sofa, menikmati kebersamaan. Wah, suara ibu ini bikin saya lupa kalau sedang di puncak. Seperti ada di surga. Katanya sambil bertepuk tangan. Yuli tersenyum, lalu sengaja mendekat ke arahnya. Kalau memang suka, biasanya penonton itu kasih saweran, Pak. Pak Yoga tergelak. Tanpa pikir panjang, ia merogoh dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu menyelipkannya di tangan Yuli. Nah, biar lebih semangat. Yuli tertawa renyah, lalu melanjutkan nyanyiannya sambil berjoget. Uang saweran itu diacungkannya sambil melirik, membuat Pak Yoga semakin semangat nyawer. Pak, jangan kaget ya. Di tempat kerja saya, kalau sudah ada saweran, biasanya jogetnya semakin heboh, ucap Yuli. Pak Yoga mengangguk cepat. Silahkan Bu, saya siap jadi penonton setia semalaman. Dan benar saja, setiap bait lagu, Yuli menambahkan joget yang heboh. Bukan sekedar menyanyi, tapi menghipnotis. Di ruangan itu hanya ada mereka berdua, tapi suasananya seperti sebuah panggung pribadi.
Setelah lelah bernyanyi, mereka duduk berdua di balkon villa. Angin malam menusuk, membuat Yuli merapatkan jaket. Tanpa diminta, Pak Yoga mendekat, menyampirkan selimut di pundaknya. "Terima kasih, Pak," ucap Yuli pelan, menunduk. Pak Yoga menatapnya dalam-dalam. "Bu Yuli, saya tidak bisa membohongi diri. Semakin lama bersama ibu, saya semakin tidak ingin berpisah. Rasanya setiap hari saya ingin ada di sisi ibu." Yuli terdiam. Hatinya berdebar kencang antara takut dan bahagia. Ia menghela napas panjang. "Pak, saya juga merasa begitu. Tapi saya ini masih istri orang. Anak-anak saya masih butuh ayahnya, meskipun ayah itu sering menyakiti." Pak Yoga menggenggam tangan Yuli, menekannya hangat. "Saya tahu, tapi saya tidak peduli pada masa lalu ibu. Yang saya peduli hanya masa depan kita. Saya ingin menikah dengan ibu, bukan hanya jadi pelarian." Air mata Yuli menggenang. Ia tersenyum getir. "Kalau saya berani melepaskan semuanya, Bapak benar-benar akan menepati janji itu." Pak Yoga menatapnya mantap. "Demi Tuhan, iya. Saya akan menjaga ibu dan anak-anak selamanya." Setelah sekian lama bergulat dengan batin, akhirnya Yuli sampai pada titik lelah. Hidup bersama suaminya yang hanya pandai berjudi, meninggalkan hutang, dan tidak pernah benar-benar peduli pada keluarga, membuat Yuli merasa terjebak dalam penjara. Ia sudah terlalu banyak menangis, terlalu sering menutup-nutupi aib, dan terlalu sering menanggung semua sendiri. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Yuli duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Di tangannya ada selembar kertas, dokumen gugatan cerai. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. "Cukup, aku sudah terlalu lama bertahan untuk sesuatu yang tidak lagi layak diperjuangkan," gumamnya pelan. Awalnya Yuli memang sempat ragu. Ia takut anak-anaknya kehilangan sosok ayah, meskipun ayah itu sama sekali tidak memberi contoh baik. Tapi semakin lama ia dekat dengan Pak Yoga, semakin jelas pula perbedaannya. "Bu, kalau bersama saya, ibu tidak perlu lagi memikirkan hutang, tidak perlu lagi menutup-nutupi kesalahan suami ibu. Anak-anak bisa sekolah dengan tenang, hidup dengan layak," ucap Pak Yoga suatu malam ketika mereka duduk berdua di teras rumah. Yuli menatapnya. Ada ragu sekaligus harapan. "Pak, apa benar Bapak tidak akan menyesal kalau akhirnya saya memilih Bapak?" Pak Yoga tersenyum, lalu mendekat dan berbisik. "Saya tidak pernah main-main, Bu. Ibu itu terlalu berharga untuk dibiarkan terus menderita. Kalau ibu berani melangkah, saya akan siap menampung setiap langkah itu." Ucapan itu menancap dalam. Yuli tahu, saat itu juga ia harus mengambil keputusan. Hari sidang perceraian berjalan singkat. Suaminya bahkan tidak berusaha menahan, hanya datang dengan wajah acuh. Bagi Yuli itu sudah cukup jadi jawaban. Ia memang sudah tidak berarti apa-apa di mata suaminya. Begitu hakim mengetuk palu, Yuli merasakan beban yang selama ini menjerat lehernya mendadak terlepas. Beberapa minggu setelahnya, Yuli resmi menikah dengan Pak Yoga. Pernikahan sederhana, tanpa pesta meriah, hanya doa dan ikatan sah. Tapi bagi mereka berdua itu sudah lebih dari cukup. Yuli berdiri di samping Yoga dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada rasa lega, ada rasa bebas, dan tentu saja ada rasa nakal yang selama ini terpendam, akhirnya menemukan tempat untuk mekar. Hari-hari setelah menikah terasa jauh berbeda. Yuli kini tinggal di rumah Pak Yoga, sebuah rumah yang lebih besar dan nyaman dibandingkan rumah lamanya. Setiap pagi ia sibuk menyiapkan sarapan, sementara Yoga dengan senyum lebarnya selalu manja. "Bu, kalau pagi begini, aroma masakan ibu selalu bikin saya semakin lapar," ucap Yoga sambil menatap. Yuli terkekeh, lalu mendekat dan berbisik, "Kalau dua-duanya, ibu sanggup nggak?" Dialog seperti itu membuat kehidupan mereka penuh bumbu.
Tidak ada lagi kesepian bagi Yoga, dan tidak ada lagi air mata sembunyi-sembunyi bagi Yuli. Mereka saling mengisi, saling memanjakan. Namun di balik tawa dan kebahagiaan itu, Yuli menyimpan satu rahasia besar. Ia tahu, Pak Yoga tidak mengetahui masa lalunya sebagai pemandu karaoke dan terapis pijat. Yuli sengaja menutup rapat-rapat hal itu. Ia takut jika suatu hari rahasianya terbongkar, suami barunya akan kecewa. Yang penting sekarang, saya bisa jadi istri baik untuk Pak Yoga dan ibu yang baik untuk anak-anak. Masa lalu biarlah terkubur. Batin Yuli sambil menatap cermin, merapikan rambutnya. Meskipun begitu, ada kalanya Yuli tersenyum sendiri. Ia tahu sisi nakal dan liarnya dululah yang membentuk dirinya hingga kini. Sisi itu masih ada, hanya saja kini ia alihkan sepenuhnya untuk Pak Yoga. Hari-hari berjalan manis, anak-anak mulai terbiasa dengan kehidupan baru, lebih terjamin, lebih tenang. Yuli tidak lagi dihantui rasa takut akan masa depan, sementara Pak Yoga tidak lagi merasa kesepian dalam rumah besar yang selalu sunyi. Dan meski ada rahasia yang disembunyikan Yuli, mereka berdua sepakat untuk menikmati kebahagiaan yang kini ada. Bu, saya ini beruntung sekali. Kenapa begitu, Pak? Tanya Yuli sambil menatap matanya. Karena ibu bukan hanya mengisi rumah saya, tapi juga mengisi kekosongan hati saya. Yuli tersenyum tipis, lalu berbisik. Kalau begitu, saya janji kekosongan itu tidak akan pernah ada lagi. Dan malam itu, dengan penuh senyum dan debaran, mereka kembali larut dalam kebahagiaan.